Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan masih tetap semangat belajarnya, walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi pertama kita hari ini, kita masih membahas buku tema 3, subtema 3. Sekarang untuk pembelajaran 3. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 134 sampai 138. Ayo Ananda semua, siapkan buku tema 3-nya ya dan alat tulisnya. Sekarang kita akan mulai belajar bersama-sama. Semangat ya Ananda! Materi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi perubahan wujud menguap. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 134 sampai 136. Apakah Ananda pernah melakukan menjemur baju atau melihat ibunda Ananda sedang menjemur baju? Nah, pada kegiatan proses menjemur baju ini, ternyata terjadi perubahan wujud benda loh Ananda. Apakah Ananda tahu perubahan wujud benda ketika kita melakukan kegiatan menjemur baju? Jadi, perubahan wujud benda ketika kita mengeringkan baju, yaitu adalah menguap. Apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan menguap ini? Jadi, menguap artinya adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, ketika Ananda menjemur baju, awalnya baju itu basah bukan? Ataupun ada airnya. Kemudian, karena terkena sinar matahari, maka baju itu menjadi kering. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan proses menguap, yaitu perubahan benda cair menjadi gas karena terkena sinar matahari ataupun karena terkena panas. Selanjutnya, Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 137. Nah, pada halaman 137 ini, kita akan mengerjakan tugas ini bersama-sama ya. Ayo dibuka buku temanya halaman 137 dan pensilnya. Sekarang kita akan coba mencocokkan pasangan dari kata-kata ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang membeku, menguap, dan mencair. Sekarang kita temukan arti dari membeku, menguap, dan mencair ini ya. Pada soal pertama, yaitu ada membeku. Ayo, apakah Ananda masih mengingat? Membeku itu artinya apa? Membeku merupakan salah satu contoh ketika kita membuat es krim. Jadi, membeku itu artinya perubahan wujud cair menjadi padat. Sekarang coba Ananda hubungkan, yaitu membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat seperti ini. Ayo Ananda silakan hubungkan garisnya ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada proses menguap. Barusan tadi kita sudah mempelajari tentang menguap. Ayo, apa yang dimaksud dengan proses menguap? Ya, menguap itu artinya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya ada ketika kita melakukan kegiatan menjemur baju. Sekarang Ananda hubungkan ya garisnya menguap yang artinya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dan yang terakhir adalah mencair. Mencair ini contohnya ada ketika kita menaruh es batu di tempat yang terbuka. Jadi, mencair ini artinya perubahan wujud dari padat menjadi cair. Silakan Anda hubungkan garisnya. Nah, seperti ini. Bagaimana? Cukup mudah bukan Ananda untuk mempelajari tentang proses membeku, menguap, dan mencair. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membuat karya dekoratif. Ananda masih bisa melihat bukunya pada halaman 137 ya. Di sini ada teks tentang membuat karya dekoratif. Kita baca bersama-sama ya.
Matahari menyebabkan penguapan di muka bumi. Jika tidak terkena panas matahari, jemuran pakaian akan lama kering. Matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi. Keindahan matahari menjadi inspirasi bagi seniman untuk berkarya. Mereka membuat gambar dekorasi yang bertema matahari. Berikut ini adalah contoh motif matahari yang ada di sekitar kita. Nah, Ananda, jadi matahari ini sangat penting bagi kita manusia di muka bumi ini, karena dengan matahari dapat membantu kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti menjemur pakaian. Nah, matahari ini pun menjadi banyak inspirasi bagi seniman untuk berkarya. Contohnya yaitu dengan membuat karya dekoratif dengan motif matahari. Nah, di sini Ananda diperlihatkan contoh dari karya dekoratif menggunakan motif matahari. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Itulah contoh dari karya dekoratif dengan motif matahari. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat proses penguapan. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 138. Pada proses penguapan tadi sudah diberikan contohnya, yaitu ketika kita melakukan kegiatan menjemur baju. Nah, proses penguapan ini membutuhkan energi panas ataupun cahaya matahari untuk melakukan proses penguapan. Matahari membantu proses pengeringan ataupun penguapan. Nah, ikan asin pun juga dibuat melalui proses pengeringan. Nah, dengan dijemur, kandungan air dalam ikan akan menguap. Akibatnya, ikan menjadi kering. Jadi, selain contoh ketika menjemur baju, ternyata proses penguapan juga terjadi ketika kita mengeringkan ikan asin. Ikan asin yang sebelumnya basah ataupun terdapat kandungan airnya, kemudian dijemur dengan bantuan sinar matahari sehingga ikan asin tersebut akan menguap sehingga ikan asin akan menjadi kering dan jadilah ikan asin. Itulah manfaat dari proses penguapan. Dan untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda membuat karya dekoratif dengan motif matahari. Tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang karya dekoratif dengan motif matahari. Ini adalah 3 contoh dari motif matahari. Ananda bisa memilih satu dari ketiga gambar ini ya untuk Ananda buat di buku gambar. Nah, dokumentasikan kegiatan Ananda ketika menggambar. Jadi, Ananda bisa meminta tolong ayah atau bunda Ananda untuk memfotokan kegiatan Ananda ketika menggambar motif matahari ini ya. Dan untuk dokumentasi dan hasil karya Ananda dikirimkan paling lambat hari Minggu ya. Ataupun jika hari ini Ananda sudah menyelesaikan menggambar motif matahari, bisa langsung mengirimkan hasil gambarnya dan foto Ananda ketika menggambar kemis ya. Jadi, pengerjaannya lebih cepat, lebih baik agar Ananda tidak lupa. Itulah tugas Ananda hari ini ya. Jadi, Miss ulangi, yaitu tugas Ananda menggambar motif matahari. Ananda bisa memilih salah satu gambar dari ketiga gambar ini. Lalu fotokan kegiatan Ananda ketika menggambar ya. Dan hasil gambarnya dikirimkan paling lambat hari Minggu. Tapi jika hari ini atau besok Ananda sudah menyelesaikan menggambarnya, Ananda bisa mengirimkan fotonya hari ini ataupun besok ya, karena lebih cepat, lebih baik. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik sesi pertama hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.